Bek Timnas Indonesia, Rizky Ridho langsung digeruduk bobotoh usai memberi ucapan ini ke pemain Persib Bandung Dimas Drajat. Sejumlah bobotoh pun menyebut bahwa apa yang dilakukan pemain Persija Jakarta itu sebagai kode akan merapat ke Maung Bandung. Sebagaimana diketahui, Rizky Ridho merupakan salah satu pemain lokal andalan baik di Timnas Indonesia maupun klub pemiliknya Persija Jakarta. Bersama Persija, bek berusia 23 tahun itu menjelma sebagai benteng kokoh, sudah memainkan total 30 laga di Liga 1 musim ini dengan mencetak 1 gol dan 1 assist. Sementara selama memperkuat Timnas Indonesia senior, Rizky Ridho telah mencatatkan 44 penampilan dengan mencetak 4 gol di semua ajang. Saat ini, pemain kelahiran Surabaya itu masih terikat kontrak dengan Persija Jakarta hingga 1 musim ke depan alias sampai Juni 2026. Baru-baru ini, Rizky Ridho mencuri perhatian usai meninggalkan komentar di unggahan Instagram pribadi striker Persib Bandung Dimas Drajat dengan username @dimasdrajat. Awalnya, Dimas Drajat yang juga mantan rekan Rizky Ridho di Timnas Indonesia mengaku senang bisa kembali bermain usai pulih dari cederanya. Penyerang asal Gresik itu kembali dimainkan Persib di babak kedua saat ditahan imbang Barito Putra 1-1 pada pekan ke-32 Liga 1 2024-2025 pada Jumat 9 Mei 2025. Senang bisa kembali, #WeArePersib, tulis Dimas Drajat di Instagram pribadinya. Unggahan striker Persib itu langsung dikomentari oleh sejumlah pihak, termasuk Rizky Ridho yang menyambut kembalinya sang pemain ke lapangan. Welcome back Dede9, tulis Rizky Ridho dengan akun pribadinya @rizkyridhoramadhani. Sontak, unggahan Rizky Ridho di atas menimbulkan spekulasi di kalangan bobotoh. Ada fans Persib itu yang menganggap hal tersebut sebagai sebuah kode. Tak sedikit pula bobotoh yang membujuk rayu sang bek Timnas Indonesia tersebut agar mau bergabung ke Persib pada bursa transfer musim panas 2025 ini. Sebagai informasi, Rizky Ridho sendiri sejak lama telah dikaitkan dengan Persib. Bahkan dia pernah mengakui bahwa sempat ada tawaran dari Maung Bandung. Tepatnya ketika dirinya masih di Persebaya Surabaya. Namun saat itu, bek berusia 23 tahun tersebut justru memilih Persija Jakarta. Kini Rizky Ridho tidak menutup kemungkinan untuk hijrah ke Bandung mengingat Persib sudah menjadi juara Liga 1 secara back-to-back. Peran Rizky Ridho sendiri di Persib tentunya sangat dibutuhkan. Terlebih bek asing di Kuipers kontraknya akan segera berakhir akhir musim ini. Persib Bandung resmi menjadi juara BRI Liga 1 musim ini setelah mengukuhkan diri sebagai klub tersukses dengan meraih gelar juara keempatnya menyamai rekor Persipura. Kemenangan ini menjadi catatan istimewa karena Persib meraihnya dengan formasi dan strategi berbeda dari musim lalu. Namun tetap di bawah asuhan pelatih asal Kroasia Bojan Hondak. Gelar juara musim ini dirayakan secara unik oleh Persib dan pendukungnya di Bandung, tepatnya di kantor klub yang dilengkapi coffee shop. Menyusul hasil pertandingan tim pesaing yang memastikan keunggulan poin Persib. Keberhasilan Persib didukung oleh kolektivitas tim, efisiensi strategi, dan mental juara yang terbentuk sejak musim sebelumnya. Meskipun banyak pemain kunci seperti David da Silva dan Ciro Alves yang mengalami penurunan performa atau cedera. Menurut pengamat sepak bola Binder Singh, kunci utama keberhasilan Persib adalah strategi pragmatis Bojan Hondak yang fokus memperkuat lini belakang. Ia menjelaskan dengan duet tangguh Nicky Pers dan Alberto Franca serta fleksibilitas taktik seperti penggunaan false nine yang memungkinkan pemain seperti Tyrone Del Pino dan Rian Kurnia tampil efektif. Tyrone Del Pino sendiri menjadi sosok kejutan musim ini dengan mencetak 16 gol meski sempat dipinjamkan musim lalu. Bojan Hondak dianggap mampu memaksimalkan potensi pemain meski bukan hasil rekrutan langsungnya. Kolektivitas tanpa ego terlihat jelas di lapangan, menjadikan Persib tim tersubur kedua setelah Dewa United. Meski tampil tidak selalu dengan sepak bola atraktif, efisiensi permainan dan fokus pada hasil akhir membuat Persib unggul dalam konsistensi. Strategi serangan balik cepat dan transisi yang efektif menjadi senjata utama di tengah absennya striker murni. Kini tantangan menanti Persib di musim depan, terutama terkait regenerasi tim menyusul kepastian hengkangnya Ciro Alves dan sejumlah pemain senior lainnya. Meski demikian, gaya main Persib diprediksi tetap sama di bawah Hondak yang disebut sebagai pelatih cerdas dalam mengolah sumber daya. Di sisi lain, kompetisi menuju zona Asia dan zona degradasi juga menjadi sorotan, di mana Persebaya, Maluku United, dan Dewa United bersaing ketat untuk tiket Asia.
Sementara zona degradasi masih menghantui tim-tim peringkat 12 hingga 18. Di sisi lain, pekan ke-32 Liga 1 musim ini menghadirkan perubahan menarik pada papan klasemen. Laga-laga krusial yang telah digelar menjadi penentu posisi beberapa tim, termasuk duel antara Persija Jakarta dan Bali United yang berlangsung di Jakarta International Stadium. Persija Jakarta sukses menunjukkan performa gemilang dengan mengamuk mengalahkan Bali United secara meyakinkan, mencatatkan skor talak 3-0. Kemenangan ini menjadi momen penting bagi skuad Macan Kemayoran untuk naik ke posisi 6 klasemen sementara. Dengan tambahan 3 poin tersebut, Persija kini mengoleksi total 50 poin dari 32 pertandingan. Hasil ini membawa mereka semakin dekat dengan persaingan di 4 besar. Sebaliknya, nasib kurang beruntung menimpa Bali United. Kekalahan tersebut membuat tim asal Pulau Dewata harus tetap bertahan di peringkat 9 dengan raihan 47 poin. Mereka kini harus bekerja lebih keras untuk memperbaiki posisi di sisa laga musim ini. Di sisi lain, persaingan di papan bawah tidak kalah sengit. Tim-tim seperti Madura United, Persis Solo, Barito Putra, dan PSIS Semarang berjuang mati-matian untuk menghindari degradasi. Jika tergelincir, mereka beresiko terdepak ke Liga 2 pada musim mendatang. Madura United yang telah memainkan pertandingan pekan ke-32 mengalami nasib sial usai kalah secara dramatis dari Borneo FC dengan skor tipis 2-3 pada Sabtu sore. Kekalahan ini menjadi pukulan telak bagi Laskar Sape Kerap yang kini semakin terancam posisinya di klasemen. Barito Putra juga mengalami hasil yang kurang memuaskan. Meski berhasil menahan imbang Persib Bandung, sang juara Liga 1 musim ini dengan skor 1-1 pada Jumat 9 Mei 2025, posisi mereka masih belum aman dari zona degradasi.